Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Handphone Bekas Korban Pembunuhan. Cerita ini ditulis oleh @penulismalam94. Oh iya, sebelumnya Mimin mau minta tolong nih. Tolong bantu subscribe channel baru Mimin ini ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan bagi kalian yang penasaran, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2020 saat adik sepupunya yang bernama Vika mendapatkan gangguan teror setelah membeli handphone baru. Niatnya sih buat belajar daring, kok malah dapat gangguan teror dari arwah gentayangan yang mengaku korban pembunuhan. Tahun 2020 adalah saat awal mula pemerintah serentak mewajibkan seluruh sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar daring di rumah, mengingat lonjakan kasus kematian COVID di Indonesia yang sedang tinggi-tingginya. Langkah itu dianggap sudah tepat untuk menghentikan laju penyebaran virus karena sekolah, kantor, pasar, tempat perbelanjaan, dan semua tempat-tempat umum yang sering dijadikan tempat berkerumun bisa menimbulkan efek penyebaran virus yang cepat. Nah, begitupun dengan sekolah tempat Vika menimba ilmu di kota Cilacap, Jawa Tengah. Saat itu Vika dan seluruh siswa SMP Negeri Cilacap diberikan pengumuman penting dari sekolah mengenai kegiatan belajar mengajar di rumah sampai waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah. Mendengar pemberitahuan tersebut, ia langsung merengek kepada sang ibu dan bapaknya untuk segera dibelikan handphone baru supaya ia bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar online. Bu, Pak, tolong ya belikan Vika handphone baru. Vika dari mulai hari Rabu sudah belajar online, Pak, Bu, rengek Vika sepulang sekolah. Loh, apa itu belajar online, Duk? Tanya ibunya Vika. Itu loh, Bu, belajar lewat handphone. Kan sekarang sudah turun aturan dari pemerintahnya, jawab Ilham, ayah Vika. Betul, Pak, jadi tolong ya belikan Vika handphone baru loh, Pak. Handphonenya kan yang Android, Pak, yang bisa internetan, jangan sampai keliru pokoknya, jawab Vika dengan antusias. Loh, kalau kamu pakai handphone punya ibu nggak bisa, Nduk? Tanya sang ibu. Aduh, Bu, ya nggak bisa toh, Bu. Wong HP ibu masih menggunakan HP yang bunyinya tulalit-tulalit kok, jawab sang anak dengan terkekeh sambil memegang handphone hitam putih milik ibunya. Kalau kamu pakai handphone milik bapak gimana, Nduk? Handphone bapak ini biar kecil-kecil begini sudah smartphone loh, Nduk, saut ayahnya dengan langsung mengeluarkan handphone smartphone tipe lama dari saku celananya. Ah, nggak mau, Pak, HP bapak kan layarnya kecil, ya nanti nggak kelihatan mukaku kalau dipakai untuk video zoom dong, Pak, tolak Vika kepada sang ayah. Lah terus HP-nya harus yang kayak gimana sih, Nduk? Bapak kan belum panen, tanya sang ayah dengan gaya bahasa Jawa ngapaknya yang khas. Ya yang kayak ada di televisi itu loh, Pak, yang bisa buat WA, video, ya pokoknya yang kayak seperti itulah, jawab Vika. Ibu ada uang cuma 1 juta, apa cukup, Vik, buat beli HP? Tanya ibunya. Ya ndak tahu toh, Bu, mendingan besok ayo kita cari ke counter-counter handphone aja langsung, jawab Vika. Singkat cerita, keesokan harinya ia bersama sang ibu satu persatu mendatangi toko demi toko handphone, tapi satu pun tidak ada yang cocok untuk Vika. Jikalau ada harga HP yang sesuai dengan budget,
tapi spesifikasinya kurang menurut si Vika. Duh, kamu mau handphone kayak gimana sih, Vik? Ibu nih sampai pusing. Dari tadi muter-muter nggak nemu-nemu. Emang nggak bisa handphone yang ditawarkan tadi buat kamu sekolah, Nduk? Tanya si ibu. Aku butuh handphone yang RAM-nya 3 GB, Bu. Yang memori handphonenya besar, kameranya juga bagus, biar aku kelihatan cantik, jawab Vika. Duh, ibu udah gemes banget nih, gak ketemu-ketemu handphone yang kamu mau. Sudah, pokoknya di depan ada toko handphone terakhir. Ibu gak mau kalau harus muter-muter lagi buat cari handphone. Bisa-bisa asam urat ibu naik, Nduk, ujar sang ibu sambil menunjuk tangannya ke sebuah konter yang letaknya berada di paling pojok. Vika kemudian menanyakan spesifikasi yang ia inginkan. Namun seperti yang sudah-sudah, uang sang ibu itu tidak mencukupi untuk membeli handphone yang ia mau. Gini saja, Dik, kalau adik mau, Mas punya handphone Android yang masih bagus, cuma keadaannya bekas dan apa adanya, Dik, jawab si penjaga konter HP sambil mengeluarkan HP yang dimaksud. Nah ini, Bu, ini sih cocok buat Vika belajar di rumah, jawab Vika dengan semangat. Harganya berapa ya, Mas? Pokoknya jangan lebih dari 1 juta rupiah ya, saut ibu Vika. Sebenarnya harga ini 1,2 juta, Bu, cuma karena penglaris buat toko saya, ya sudah saya kasih 1 juta, nggak apa-apa kok, Bu, jawabnya. Vika langsung memperhatikan handphone itu. Masih mulus dan terlihat seperti baru. Namun sayang, hanya handphone batangan saja tanpa ada dusnya, tanpa ada aksesoris pendukung seperti charger ataupun headsetnya. Setelah diperhatikan agak detail di belakang handphone itu pun nampak seperti ada sedikit noda merah kecoklatan yang mengering. Mas, ini kok ada noda kotorannya di bagian sini sih, Mas? Tanya si Vika sambil memperlihatkan sedikit noda di handphone tersebut. Oh tenang, ini bisa dibersihin kok, jawab si penjaga konter sambil membersihkan handphone tersebut dengan sangat hati-hati. Nah ini, Dik, sudah bersih toh, ucap si penjaga konter sambil memberikan handphone Oppo Android yang masih bagus ke tangan Vika. Ya sudah, Mas, ini uangnya 1 juta ya, dihitung dulu saja, Mas, saut ibu Vika dengan langsung mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah dari dalam tasnya. Alhamdulillah, akhirnya Vika sudah punya HP baru. Tapi, Bu, HP-nya masih belum bisa dipakai nih. Ya belum ada SIM card sama pulsanya, Bu, ujar Vika sambil merengek lagi. Duh, ampun Vik, zaman dulu ibu mau sekolah itu gak seribet kamu. Ya sudah, yang penting kamu yang bener ya sekolahnya, biar jadi orang sukses, ucap ibu Vika sambil mengusap dahi anak semata wayangnya. Sesudah selesai membeli handphone dan membeli segala keperluannya, mereka pun akhirnya kembali ke rumah. Vika yang saat itu baru kali pertama memiliki handphone langsung ia pergunakan untuk berfoto-foto selfie. Namun kini keanehan-keanehan mulai terjadi. Vika terhenyak manakala noda merah kecoklatan yang sudah dibersihkan timbul kembali. Dan saat ia coba bersihkan, tetapi noda itu tak juga hilang. Bu, ini pakai apa ya dibersihkannya? Kok susah sekali hilang bekas kotoran nodanya, Bu? Tanya Vika langsung menyerahkan handphone Oppo yang baru ia beli. Ini dibersihkan sama lap setengah basah aja, Nduk. Masa gitu aja kamu nanya sama ibu? Oh iya, lagian bukannya tadi sudah dibersihkan sama mas-mas yang jaga konter ya? Tanya si ibu dengan heran. Udah tahu, Bu, wong tadi Vika lihat ya sudah bersih, kok sekarang malah timbul lagi? Ya mungkin tadi saat dibersihkan kurang teliti kali, Bu,
sehingga masih ada noda yang menempel, jawab Vika. Nih, ingat loh Vik, handphonenya kamu rawat baik-baik ya, jangan sampai rusak. Soalnya ibu sama bapak sudah nggak ada uang lagi buat belikan kamu handphone baru, ucap ibu Vika sambil menyerahkan HP milik anaknya kembali. Iya bu, makasih loh bu handphonenya, pasti Vika akan sayangi barang ini kok bu, jawab sang anak yang langsung kembali ke dalam kamarnya. Tiba-tiba baru saja Vika menutup pintu kamar, namun ada semilir angin dan sebuah bayangan putih menabrak dirinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu yang barusan menabrakku? Tanya Vika sambil setengah berteriak kaget. Vika kemudian merebahkan badannya di atas kasur dan kembali memainkan handphonenya. Ia mengambil beberapa foto selfie dirinya, namun foto yang dihasilkan selalu berbayang atau fotonya selalu blur, sehingga Vika berkali-kali mencoba merestart handphone tersebut. Duh, masa kameranya sudah rusak Toyo? Baru juga dibeli, tanya Vika mulai panik. Bu, sini bu, yuk coba foto berdua sama Vika. Vika mau cek kameranya bu. Tadi sih hasil fotonya di kamar selalu berbayang bu, ajak Vika. Loh, ini hasilnya bagus kok Nduk, terang banget lagi. Ibu sama kamu kelihatan cantik banget kan? Jawab ibu Vika setelah ia melihat hasil foto kamera HP anaknya. Ih, tadi itu nggak kayak gini bu, hasil fotonya jelek loh bu, dan berbayang. Kalau ibu nggak percaya, Vika liatin nih di galeri HP Vika. Vika langsung menunjukkan foto yang barusan ia ambil. Tapi ia dibuat terbelalak manakala ternyata semua fotonya tidak ada satupun yang tersimpan, terkecuali foto yang bersama dengan ibunya. Loh, kok semua fotoku hilang bu? Tanya Vika panik yang menyangka HP tersebut rusak. Lah, ibu mana tahu Taufik? Kan ibu nggak ngerti pakai HP yang nggak ada pencetannya, jawab si ibu dengan polos. Vika menggaruk-garuk kepalanya dan mulai keheranan. Ia yakin sekali jika tadi ada banyak foto-foto yang sudah ia ambil, tapi saat ia membuka galeri foto-foto itu telah hilang. Dalam kebingungan Vika, ia memutuskan untuk membawa kembali handphone kesayangannya ke dalam kamar sambil pelan-pelan mencoba membuka satu persatu folder di handphonenya. Tapi masih tak jua ditemukan. Vika lalu merestart kembali HP itu, berharap setelah menyala foto-foto dirinya bisa muncul kembali di galeri. Nah, ini dia foto-fotonya muncul, ucap Vika kegirangan melihat foto selfie dirinya kembali ada di galeri. Perlahan Vika men-scroll ke bawah layar handphone miliknya sambil memilah-milah foto mana yang menurutnya bagus. Tapi Vika kini malah dikejutkan dengan foto-foto lelaki yang mungkin berusia 20 tahun ke atas dengan tubuh yang bersimbah darah serta matanya melotot. Vika yang terkejut seketika langsung berteriak memanggil ibunya dan tak sengaja membanting HP itu ke lantai. Apa sih Vika? Panggil-panggil ibu? Tanya sang ibu melihat Vika sedang menangis dan tubuhnya bergetar ketakutan. Itu bu, itu, jawab Vika sambil tangannya menunjuk ke arah handphone yang tergeletak di lantai. Ibu Vika langsung mengambil handphone tersebut dan memberikannya kepada Vika kembali. Dengan tangan yang gemetaran, Vika membuka galeri dalam handphone tersebut. Namun semua kembali berubah. Loh bu, tadi Vika lihat ada seorang laki-laki bersimbah darah dengan mata yang melotot bu di galeri handphone ini. Vika takut sekali bu, ucapnya sambil berlinang air mata. Vika, ibu gak ngerti deh, kamu ini punya handphone baru malah kelakuannya kok aneh sih. Sekarang sudah malam, kamu sebaiknya makan
lalu sholat dan terus tidur. Jangan terus-terusan mainin HP, bentak sang ibu kepada Vika. Sesudah sholat Isya, Vika merasa kepalanya agak pusing dan sangat mengantuk. Ia mencoba merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata supaya lekas tertidur. Bukannya tertidur, pikiran Vika malahan terganggu dengan wujud seram lelaki yang berlumuran darah tadi. "Vika, tolong kembalikan handphone milikku, Vika." Tiba-tiba terdengar suara lelaki menggema di telinga kanan Vika. Dan saat Vika membuka mata, ia dikagetkan dengan sosok pocong yang wajahnya persis seperti lelaki yang ada di dalam galeri handphone milik Vika. Vika ingat jelas wajah pocong itu sedang menunduk menatap wajah Vika. Dan posisi tubuh pocong seperti layaknya posisi orang yang sedang ruku. Saking ketakutannya, Vika sampai tidak bisa berteriak ataupun menggerakkan tubuhnya. Dalam kepanikan Vika, ia hanya bisa mengingat surat-surat pendek dan mencoba berdoa dalam hati sampai pemandangan yang mengerikan itu hilang. Dan sisa tenaga yang Vika miliki, Vika langsung berusaha bangkit dan berlari menuju ke kamar ibu dan bapaknya. "Bu, ada pocong, Bu. Tolong, Bu. Ada pocong di kamar Vika," ucapnya dengan tangis. Sang ayah kemudian berlari menuju ke kamar Vika yang gelap. Ia melihat ke sekeliling ruang kamar anaknya, namun tidak ada apa-apa di sana. "Nak, kamu hanya mimpi sepertinya. Ini Bapak lihat nggak ada apa-apa kok," jawab sang ayah dari kamar Vika. Vika berkali-kali menyangkal jika ia tadi sedang bermimpi, karena ia jelas melihat sosok wajah pocong mengerikan itu hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Vika pun meminta supaya ia bisa tidur di kamar kedua orang tuanya untuk malam itu saja. Keesokan harinya, Vika terlihat murung dan tidak bersemangat sekolah online. Bahkan Vika enggan untuk memainkan HP barunya tersebut. "Vika, katanya kamu mau sekolah online. Kok masih duduk diam sambil melamun, Nak?" tanya sang ayah. "Aku nggak mau sekolah online, Pak. Aku takut. Pokoknya aku nggak mau mainin HP itu," jawab Vika tak bersemangat. Sang ayah dan ibu dengan sabar menyemangati anaknya itu supaya mau belajar online. Dengan iming-iming diberikan jajan, akhirnya Vika pun mau untuk segera mandi dan berganti pakaian agar mengikuti kelas online. "Ya gitu dong, Nak. Semangat belajarnya. Kamu masa nggak kasihan sih sama ibu? Kan sudah dibelikan handphone baru," ucap ibu Vika. Vika lalu membuka perlahan handphone miliknya. Masih ada penasaran di diri Vika melihat ke dalam galeri HP-nya. Sesaat ia bisa bernafas lega karena dalam galeri tersebut foto menyeramkan lelaki itu memang sudah lenyap. Dan foto-foto dirinya kemarin masih tersimpan rapi. Vika langsung menyalakan kamera handphone dan bersiap untuk mengikuti kelas online. Di layar handphone terlihat teman-teman sekelas Vika mulai bermunculan. Mereka saling bertegur sapa satu sama lain dan berantusias karena memang itu adalah kali pertama mereka mengikuti kelas online. Tak lama muncul juga Ibu Erna, wali kelas Vika sekaligus guru bahasa Indonesia. Vika dengan semangat mengikuti pelajaran dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. Tapi saat di tengah-tengah pelajaran, Ibu Erna menatap dengan tatapan aneh. Terdengar Bu Erna pun berkali-kali beristighfar, "Astagfirullah ya Allah," sambil mengelus-elus dadanya. Murid-murid yang lain penasaran langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Ibu Erna. Namun Ibu Erna hanya diam saja. "Vika, tolong kamu segera matikan kamera HP-nya, cepat,"
ucap Ibu Erna yang membuat gaduh teman yang lain. Loh, kenapa hanya kamera handphone saya saja yang harus dimatikan, Bu? Tanya Vika dengan heran. Haha, Vika belum mandi, jadi suruh matikan kamera, cetus Jatmiko teman Vika sambil bercanda. Ditambah riuh sahut menyaut antara Vika dan teman sekelasnya yang lain. Nanti saja ibu ceritakan, yang penting kamu tutup kameranya dulu, jawab Ibu Erna. Sejak saat itu Ibu Erna terlihat seperti tidak fokus mengajar dan meninggalkan kelas online dengan memberikan PR di rumah saja. Jam berikutnya muncul Pak Sobirin, guru matematika yang dikenal murid-murid sangat galak dan tegas. Agak sulit memang saat murid belajar matematika melalui sistem daring. Alhasil beberapa dari mereka pun tak melewatkan begitu saja sesi tanya jawab mengenai materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Sobirin, termasuk si Vika. Nganu Pak, saya belum paham yang bentuk aljabar campuran 2x kuadrat per 4x. Bisa tolong Bapak jelaskan lagi ndak Pak? Tanya Vika. Vika, kamu ini nanya apa? Kok mulutnya cuma mangap-mangap saja? Ndak ada suaranya nak, jawab Pak Sobirin di seberang sana. Vika kembali mengulang pertanyaan yang sama, namun Pak Sobirin seperti tidak bisa mendengar suara Vika, termasuk teman-teman yang lain. Vika diarahkan untuk mengecek gambar mikrofon di layar HP-nya, barangkali suara open mic masih dalam keadaan mute. Vika mengecek dan bahkan sampai merestar HP-nya, namun suaranya tidak terdengar oleh Pak Sobirin. Saat di percobaan yang kelima, barulah Pak Sobirin bisa mendengar suara Vika dan menjelaskan kembali bagian pelajaran yang Vika belum pahami. Namun di sela-sela penjelasan Pak Sobirin, entah mengapa Pak Sobirin langsung berteriak dan memarahi Vika. Vika, kamu itu gak sopan ya. Maksud kamu apa? Bapak menerangkan, kamu masih sempat-sempatnya tertawa-tawa. Vika kaget. Ia menyangkal jika dirinya menertawakan Pak Sobirin yang sedang menjelaskan pelajaran. Beruntunglah beberapa teman Vika yang lain pun tidak mendengar hal yang Pak Sobirin dengar. Pak Sobirin langsung melanjutkan kembali pembahasan materi aljabar kepada murid-muridnya. Tapi lagi dan lagi, Pak Sobirin ini seperti merasa terganggu dengan suara tertawa-tawa. Anak-anak, siapa di sini yang malah ketawa-ketawa? Memangnya ada yang lucu? Bentak Pak Sobirin. Anak-anak yang mengikuti kelas daring mulai riuh. Mereka tidak mendengar ada hal aneh seperti yang Pak Sobirin dengar. Kembalikan handphone milikku. Suara itu tiba-tiba muncul dan nampak mikrofon yang menyala adalah mikrofon Vika. Vika, jangan main-main walaupun kamu sedang kelas online. Kamu bisa nggak fokus dengan pelajaran dulu? Jangan ngobrol dengan orang di sekitar, amuk Pak Sobirin. Vika tak habis pikir, rasanya sedari tadi ia sama sekali tidak memencet open microphone saat Pak Sobirin sedang menjelaskan. Di saat kebingungan Vika, Ibu Upi mengabsen satu persatu murid sebelum memulai pelajaran. Ia meminta murid kelas 8A menyalakan kamera dan mengecek penampilan para anak muridnya untuk tetap memakai seragam sekolah walaupun hanya kelas online. Saat giliran mengabsen Vika, Ibu Upi menegur secara halus. Vika, kamu ini kok bajunya seperti penuh kotoran seperti kotoran tanah, Vik. Kamu memang habis dari mana sih? Tanya Ibu Upi. Loh, ini saya bajunya baru dicuci sama ibu saya loh Bu, jawab Vika dengan heran. Gak bisa Vik, kalau kamu mau ikutin kelas ibu, kamu harus ganti dulu seragamnya. Masa iya baju kotor penuh kotoran tanah kamu pakai sih Vika?
Keanehan demi keanehan yang dialami Vika membuat ia tidak sampai selesai mengikuti pelajaran online saat itu. Vika menduga jika ini ada sangkut pautnya dengan penampakan pocong dan gangguan teror lain karena HP Android yang baru ia beli. Tak kehabisan akal, Vika meminta ibunya kembali ke konter handphone tersebut untuk menukar dengan yang lain. Vika berdalih HP-nya sering ada dan tidak mau mengeluarkan suara. "Maaf bu, HP yang sudah dibeli gak bisa ditukar kembali bu. Kalau mau dijual dengan harga murah," jawab si penjaga toko. Mendengar hal itu Vika merasa sangat sedih. Yang ada di pikiran Vika, jika handphone itu masih berada di genggamannya, otomatis hantu itu akan mengikuti Vika dan terus meneror untuk segera mengembalikan handphone tersebut. Namun Vika pun sadar jika ibunya sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli handphone itu agar dirinya bisa sekolah online. "Ya sudah, gak apa-apa mas, saya bawa kembali saja. Kalau ada uang mungkin saya akan jual HP ini dan lebih baik membeli handphone yang baru untuk anak saya," ucap ibu Vika meninggalkan konter HP tersebut. Ketika malam hari tiba, sekitar pukul 11 malam, Vika dikagetkan dengan suara dering telepon yang masuk. Vika yang saat itu sudah tertidur perlahan membuka matanya dan segera meraih HP di sisinya. "Assalamualaikum, halo," jawabnya dengan pelan. Setelah ditunggu beberapa detik masih belum ada jawaban. "Halo, siapa sih ini?" tanya Vika lagi. Kemudian barulah terdengar suara berisik di seberang sana dan berubah menjadi suara rintihan lelaki. "Tolong, tolong, ampun." Vika yang mengantuk menganggap itu hanya orang salah sambung dan segera menutup kembali teleponnya. Hanya berselang beberapa detik ada telepon lagi yang masuk dengan nomor yang berbeda. "Hei, siapa sih ini? Malam-malam malah ganggu orang aja," bentak Vika di telepon lalu menutup kembali teleponnya. Saat Vika ingin tidur, ia terperanjat saat melihat tangan kanan yang dipakai untuk menggenggam HP tadi ternyata ada darah segarnya, walaupun hanya sedikit. Vika pun langsung kembali ingat saat tadi pagi di HP itu muncul kembali noda merah kecoklatan. Jika diperhatikan, itu merupakan noda darah yang mengering. Seperti tidak berkesudahan teror demi teror yang Vika rasakan, ia lalu mendengar suara bising dari arah pojok kamarnya. Lemari kayu di kamar Vika kemudian bergoyang-goyang dengan sendirinya. Dan setelah ia menengadahkan kepalanya ke atas, ternyata ada sesosok pocong yang sedang duduk di atas lemari sambil kakinya berayun-ayun. Pocong itu menurut Vika benar-benar sangat menyeramkan, dengan mata yang melotot dan tubuhnya berlumuran darah. Saat itu Vika seperti terhipnotis. Rasanya tubuhnya sulit digerakkan, sama persis seperti saat pertama melihat wajah pocong yang hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. "Tolong kembalikan HP itu," ucapnya jelas terdengar oleh Vika dan mulut si pocong itu menyeringai. Untuk kejadian didatangi pocong yang kedua ini, Vika benar-benar sudah tidak kuat untuk berlari ke kamar orang tuanya. Bahkan untuk ia bisa berteriak meminta tolong pun butuh waktu sepersekian menit saking ketakutannya. Mendengar jerit anaknya, ibu dan bapaknya Vika segera mendatangi anaknya. Vika hanya menangis sambil bergetar hebat sekujur tubuhnya. Bahkan entah mengapa keningnya pun mendadak panas. Sesudah Vika merasa agak tenang, Vika menceritakan kembali apa yang ia lihat.
Sang ayah yang khawatir dengan keadaan Vika menyuruh sang istri untuk kembali ke konter HP tersebut untuk menanyakan riwayat dari si pemilik handphone sebelumnya. Singkat cerita, di pagi harinya kembali lagi Vika dan ibunya mendatangi konter HP tersebut. Bukan untuk menukar atau menjual HP, melainkan menanyakan riwayat atau asal-usul si pemilik HP lama, sesuai perintah dari ayah Vika. Namun begitu sampai di konter, Vika dan ibunya langsung diberikan sebuah fakta baru jika ternyata kemarin polisi sedang mencari HP yang sudah dibeli Vika untuk barang bukti pembunuhan. Sontak saja Vika dan ibunya terkejut bukan main. Padahal mereka sama sekali belum menceritakan maksud mereka untuk menanyakan tentang HP Android itu. Alhamdulillah, akhirnya ibu dan adik ini kembali lagi ke sini, ucap si penjaga konter. Vika dan ibunya saling pandang, tidak mengerti apa maksud dari ucapan si penjaga. Vika dan ibunya saling pandang karena tak mengerti apa maksud dari ucapan si penjaga konter. Bu, apa ibu mau menukar HP anak ibu? Saat ini saya perbolehkan bu, karena sedang ada suatu masalah. Tanyanya agak panik. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya mas? Tanya balik ibu Vika. Jadi gini bu, kemarin pas setelah ibu meninggalkan konter ini, kebetulan datang 3 orang polisi plus 1 orang yang tangannya terborgol menanyakan tentang HP Android itu. Awalnya saya agak lupa dengan wajah orang yang terborgol, tapi setelah saya ingat-ingat, saya baru sadar jika ia adalah orang yang menjual HP itu ke toko kami. HP itu rencananya akan dibawa polisi guna penyelidikan lebih lanjut, mengingat barang itu rupanya barang korban pembunuhan. Vika dan ibunya sangat syok. Terlebih Vika yang selalu diteror dengan hal-hal di luar nalar. Vika yang penasaran kemudian menanyakan kronologi kejadian pembunuhan tersebut. Menurut pihak kepolisian, kejadian bermula saat kurang lebih 3 minggu yang lalu ditemukan mayat lelaki tanpa identitas di dekat parit dengan 15 luka tusukan di bagian leher, dada, dan perut yang membuat usus si korban ikut terburai. Saat itu pihak kepolisian masih menyelidiki siapa korban tersebut. Sampai dengan 1 minggu kemudian, tak jauh dari lokasi TKP penemuan korban, ada laporan kehilangan yang setelah diselidiki lebih lanjut adalah benar keluarga korban. Dari mulai saat itu polisi langsung memburu pelaku, karena menurut penuturan keluarga korban terakhir kali pamit izin untuk bertemu dengan pelaku. Motif pembunuhannya sendiri karena masalah hutang piutang. Tersangka yang bernama Edi kesal karena terus ditagih hutang sebesar 350.000 oleh si korban. Dari rumah, Edi rupanya sudah mempersiapkan sebuah pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Begitu sampai di lokasi titik temu, tanpa banyak berbasa-basi tersangka langsung membabi buta menusuk leher, dada, dan perut korban sampai korban meninggal. Tak hanya sampai di situ, tersangka pun mengambil HP dan uang tunai korban sebesar Rp50.000. Nah, lalu HP itulah yang kemudian ia jual di toko HP ini, ungkap si penjaga konter. Ibu Vika kemudian meminta HP itu segera ditukar ke HP yang baru saja, mengingat kejadian teror mengerikan yang baru saja menimpa anaknya. Akhir cerita, setelah HP Android itu dikembalikan, sudah tidak ada hal-hal aneh yang Vika rasakan. Dan untuk kejadian mengerikan Ibu Erna saat kelas online baru terungkap setelah pembagian rapot sekolah.
Ibu Erna menceritakan kejadian mengerikan saat ia melihat Vika di belakangnya ada sesosok pocong yang sedang berdiri dengan tubuhnya bergoyang-goyang. Awalnya Ibu Erna hanya melihat sebuah asap tipis, namun lama-kelamaan asap tipis itu semakin jelas terlihat dan membentuk siluet pocong. Sontak saat itu ia langsung meminta Vika untuk mematikan kamera HP-nya karena Ibu Erna benar-benar sangat ketakutan. Dan selesai. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Handphone Bekas Korban Pembunuhan. Cerita yang ditulis oleh @penulis malam 94. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.